Satu. Dua. Selamat pagi Pak, salam Fransiskus Pak CEBENE. Selamat pagi, salam Fransiskus Pak CEBENE. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa yang dipandu oleh Rianti. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan proses belajar kami. Kami mohonkan berkat-Mu Tuhan, agar proses belajar kami berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Rianti yang telah memandu kita di dalam doa. Kita lanjutkan dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipandu oleh Vio. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, terima kasih kepada Vio yang telah memandu kita di dalam bernyanyi. Anak-anak sekalian dipersilahkan duduk kembali. Anak-anak sekalian, apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan hari ini? Hadir semua, Pak. Baik, puji Tuhan semuanya hadir pada pertemuan pembelajaran sejarah pada hari ini. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, baik Pak. Baik, luar biasa. Semuanya pada sehat sehingga kita masih boleh berkumpul untuk melaksanakan proses pembelajaran sejarah yang seperti biasa kita lakukan. Nah, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin beryel-yel dulu bersama atau memberikan sebuah jargon sejarah agar semangat proses pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan penuh semangat, ya. Kalau nanti Bapak mengatakan salam historia, anak-anak sekalian silakan menjawab pengalaman, perjuangan dan harapan Pak CEBENE. Kita coba dulu. Salam historia anak-anak sekalian. Pengalaman, perjuangan dan harapan Pak CEBENE. Baik, luar biasa. Anak-anak sangat semangat dan penuh bersemangat dalam memberikan yel-yel terkait dengan sejarah, yang mana yel-yel ini tentu punya makna atau punya nilai dalam proses pembelajaran sejarah kita pada pertemuan hari ini, di mana ketiga kalimat itu mengandung makna bahwa pengalaman yang merupakan peristiwa atau kejadian di masa lalu, dan juga perjuangan, yaitu proses perjalanan sejarah dan juga proses perjuangan kita hari ini, dan harapan yang merupakan impian kita ataupun harapan kita bersama agar sejarah atau proses perjalanan sejarah kita ataupun sejarah bangsa kita dapat lebih baik dari apa yang terjadi di masa lalu, ya. Ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Baik, masa pendudukan Jepang di Indonesia, ya. Jadi itu adalah materi yang kita pelajari pada
waktu yang lalu, di mana materi itu nanti akan berhubungan atau erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, ya. Jadi terkait dengan materi masa pendudukan Jepang di negara kita Indonesia. Nah, pertemuan hari ini kita membahas mengenai proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia dengan kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Untuk keterampilannya, yaitu menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia, dan menyajikannya nanti dalam bentuk cerita sejarah atau nanti kalian akan presentasikan dari hasil diskusi kelompok. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu memahami peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, memahami proses pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dan indikator pencapaian kompetensi keterampilannya, yaitu mengenalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia, dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah atau dalam proses presentasi dari hasil diskusi kelompok nantinya. Tujuan pembelajarannya yaitu ada 4, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning nantinya, peserta didik sekalian nanti mampu menganalisis dan memahami peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proklamasi kemerdekaan dari berbagai sumber dengan tepat. Yang kedua, melalui model problem based learning, peserta didik mampu menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dari berbagai sumber dengan tepat. Yang ketiga, yaitu siswa mampu memahami proses pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia dari berbagai sumber dengan tempat. Dan yang keempat, yaitu melalui model problem based learning, nanti peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kelompok dan mempresentasikannya nanti di depan kelas tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan pertama Republik Indonesia. Lalu untuk penilaian pembelajarannya, yaitu mencakup 3 aspek. Aspek pertama itu dari penilaian sikap, yaitu dari lembar pengamatan observasi yang akan dilakukan pada saat proses berlangsungnya pembelajaran kita hari ini. Lalu aspek yang kedua adalah penilaian pengetahuan melalui penilaian LKPD dan juga tes tertulis melalui evaluasi di akhir pembelajaran kita nanti. Lalu penilaian keterampilan yaitu lembar pengamatan diskusi dan presentasi dari hasil diskusi kelompok kalian nantinya. Dan ini adalah sintaks dari model pembelajaran kita hari ini, yaitu model pembelajaran problem based learning. Yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti kalian akan diberikan sebuah masalah yang akan kalian pecahkan dalam kelompok nantinya. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik atau masuk ke dalam diskusi kelompok atau masuk ke kelompok masing-masing. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu ataupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya atau hasil diskusi yang telah kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Bagaimana evaluasi dari proses sintaks pertama sampai sintaks keempat, proses pembelajaran atau diskusi di dalam kelompok masing-masing. Anggota kelompoknya seperti yang kalian lihat di atas dan sudah Bapak bagikan di dalam kelompok agar nanti pada saat proses diskusinya sudah berjalan dengan baik. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik yang juga tadi telah Bapak bagikan di dalam kelompoknya masing-masing terkait dengan apa yang harus kalian kerjakan dan kalian diskusikan nanti di dalam kelompok masing-masing. Lalu evaluasi nanti seperti ini, terkait dengan evaluasi pembelajaran bisa nanti kalian menggunakan QR code-nya ataupun melalui link evaluasi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Nah, untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ingin memberikan suatu kuis dulu. Kuis
yang akan kalian kerjakan melalui HP kalian masing-masing, dan sebentar lagi akan Bapak kirim ke HP kalian masing-masing terkait dengan kuisis yang telah Bapak kirim sebentar untuk kalian kerjakan atau untuk melihat bagaimana penguasaan materi kalian atau untuk melihat bagaimana persiapan materi kalian di bagian awal sebelum nanti kita masuk ke proses evaluasi pembelajaran nanti di akhir proses kita hari ini. Silakan kalian scan QR code ataupun kode dari kuisisnya. Silakan. Sudah 5 orang yang bergabung. Silakan yang lain. Di dalam kuisis ini berisi pertanyaan singkat terkait dengan awal dari proses pembelajaran kita hari ini, ya. Terkait dengan pelajaran kita hari ini. Sudah bisa dibuka, Jenny? Coba. Yang di sini sudah? Pertanyaannya ada 5. Di sini sudah? Sudah, baik. Oke, sudah ada Aurel yang bergabung, Maria Ernesta, Melisa, Tommy, Jonathan. Silakan yang lain. Silakan. Nanti akan terlihat skor tertingginya di situ ya, akan ketahuan siapa yang skornya tertinggi. Untuk sementara Felicita. Silakan. Yang kedua Josephine. Yang ketiga Jonathan. 4 Felix. Oke, mengambil posisi sementara di atas ada Josephine. Diikuti oleh Felicita dan Jonathan. Yang lain, ayo, sudah? Silakan. Cepat. Karena waktunya terbatas. Ayo.
Ya, untuk sementara masih berada di posisi teratas ada Josephine, Felicita. Soalnya ada 5 nomor. Ayo cepat. Yang belum? Oke, sudah mulai terpenuh semua. Sudah semua? Sudah? Ada yang belum? Sudah. Baik, mari kita lihat posisi yang teratas. Ada siapa? Posisi teratas ada Filio dengan skor 3.700. Posisi kedua ada Rian. Posisi ketiga ada Josephine. Posisi keempat ada Nicholas. Posisi kelima ada Felicita Eulalia. Posisi keenam Jonathan, dan seterusnya. Bisa kalian perhatikan di situ, ya. Jadi ini adalah kemampuan atau bagaimana melihat kemampuan awal kalian terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari ini tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia, ya. Jadi ini adalah kemampuan awal kalian pada materi kita pada hari ini, ya, terkait dengan materi tentang proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan pertama Republik Indonesia. Nah, setelah ini kita akan menayangkan sebuah video. Kalian silakan nanti simak, ya, simak video setelah ini yang akan ditayangkan, dan kalian simak video yang berhubungan dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, silakan kalian simak dulu videonya berikut ini. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widodiningrat Wakil PPKI
Baik, setelah kalian mengamati video singkat tadi, ada yang dapat memperoleh sedikit saja informasi dari tayangan video tadi? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Rain, apa yang Rain dapat dari cuplikan video singkat di atas? Yang saya dapat dari cuplikan video barusan itu para pemuda Indonesia berani untuk menyebarluaskan tentang kemerdekaan Indonesia tanpa kesepakatan dari PPKI yang dirumuskan oleh Ir Soekarno. Baik, para pemuda menyebarkan berita proklamasi kepada seluruh rakyat dengan caranya masing-masing ya. Salah satunya tadi adalah melalui siaran radio atau RRI. Ada lagi? Satu orang lagi. Feli. Apa yang Feli dapat? Yang saya dapat itu pembacaan atau penyusunan teks proklamasi itu dapat terjadi akibat dorongan dari para golongan muda yang memaksakan para pejabat supaya proklamasi kemerdekaan itu cepat-cepat dilaksanakan. Baik, adanya usaha untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan ya. Jadi terjadi juga perbedaan pendapat di antara golongan tua dan golongan muda dari proses pra kemerdekaan Indonesia itu. Tetapi prosesnya sangat panjang yang pada ujungnya nanti adalah kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa kita Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini ya, anak-anak sekalian silakan mendiskusikan terkait dengan lembar kerja yang telah Bapak bagikan di dalam kelompok masing-masing terkait dengan masing-masing tema yang kalian angkat di dalam kelompoknya masing-masing tadi, yang dimulai dari Jepang menyerah kepada sekutu, lalu terkait dengan proses perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, lalu peristiwa Rengas Dengklok, lalu penyusunan teks proklamasi, lalu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan, lalu yang berikutnya adalah terkait dengan penyebaran berita proklamasi, lalu yang terakhir adalah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Jadi hal itu yang kalian diskusikan di dalam kelompok masing-masing. Silakan kalian diskusikan terkait dengan tema itu, kalian cari solusi terkait dengan tema yang kalian angkat masing-masing kelompoknya. Bapak persilakan untuk mendiskusikan, lalu nanti akan dipresentasikan hasil proses diskusi kelompok kalian.
didiskusikan terkait dengan tema yang kalian angkat mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia dan proses terbentuknya pemerintahan pertama Republik Indonesia. Di sini bagaimana? Aman, Pak. Lagi ngerjakan. Baik. Tere bagaimana? Sudah, Pak. Sudah. Kalian bahas mengenai apa? Penyebaran berita proklamasi. Jangan lupa seperti yang di video di atas tadi ya. Salah satu penyebaran berita proklamasi tadi adalah melalui radio ya. Jadi jangan lupa masukkan dengan penyebarannya melalui radio. Kelompok kalian bahas mengenai apa? Penyusunan teks proklamasi. Penyusunan teks proklamasi. Baik. Silakan didiskusikan. Kalian bahas tentang Sidang PPKI, Pak. sidang PPKI atau proses terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia ya. Kesulitan? Tidak ada? Baik. Di sini ada kesulitan? Tidak ada, Kak. Perhatikan baik-baik terkait dengan tema yang kalian angkat ya, atau yang kalian pilih. Terkait dengan masalah yang kalian akan pecahkan di dalam diskusi kelompok kalian masing-masing. Jadi nanti kalian harus menemukan solusi dari apa yang telah kalian pilih yang menjadi tema yang kalian angkat itu. Ya, apa solusi akhir dari materi itu? Misalnya dari kelompok 1 tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Ya, hal apa yang menyebabkan Jepang itu menyerah kepada sekutu? Cari solusinya terkait dengan hal itu. Begitupun dengan kelompok yang lain. Misalnya terkait dengan perumusan
naskah teks proklamasi ataupun pembacaan teks proklamasi dan juga tema-tema lainnya. Bagaimana? Bagaimana perkembangan diskusinya? Aman, Pak. Baik. Ada kendala? Tidak ada. Baik, silakan dilanjutkan diskusinya. Sudah, Pak. Kelompok Rain, Sudah, Pak. ada kendala? Tidak ada, Pak. Baik. Coba Bapak lihat dulu. Penyebaran berita proklamasi melalui media radio, surat kabar, dan juga penyebaran secara langsung. Baik. Di sini bagaimana? Boleh Bapak lihat dulu. Kalian bahas tentang penyusunan teks proklamasi. Ada disebutkan salah satu tokoh asing atau tokoh Jepang, Laksamana Maeda? Ada. Oke, baik. Kelompok kalian bagaimana? Aman, Pak. Aman? Udah mau selesai. Sudah mau selesai, baik. Boleh Bapak lihat dulu? Boleh, Pak. Baik, salah satunya adalah melalui sidang PPKI yang pertama, mengesahkan undang-undang dan memilih presiden dan wakil presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Baik. Lalu pembagian menteri, pembagian wilayah, dan juga pembentukan Komite Nasional Indonesia, penetapan Partai Nasional Indonesia, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Oke. Kelompok di sini, boleh Bapak lihat dulu. Kalian tentang perbedaan pendapat dan persyaratan selingkuh. Baik, kita lihat dulu. Ada golongan tua, golongan muda, lalu mengamankan Soekarno, Rengas Dengklok untuk menghindari pengaruh dari Jepang. Oke, betul.
Kelompok di sini bagaimana? Tentang proklamasi kemerdekaan. Udah di SF. Boleh Bapak lihat dulu hasilnya. Bentar ya Pak. Baik, anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak melihat bagaimana proses diskusi dan pengerjaan kalian terkait dengan tema yang kalian angkat mengenai materi peristiwa-peristiwa penting sekitar proklamasi atau proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan pertama Republik Indonesia, saatnya kita untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing, dipresentasikan di depan kelas apa yang telah kalian didiskusikan di dalam kelompok masing-masing, yang akan dimulai dari kelompok yang pertama tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kepada kelompok yang pertama, dipersilakan. Baik, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Kami dari kelompok 1, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai kekalahan Jepang di Perang Asia Timur Raya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terwujud salah satunya berkat kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Di Perang Dunia Kedua, Jepang terlibat dalam perang di Asia Pasifik. Perang itu kerap disebut sebagai Perang Asia Timur Raya. Perang Asia Timur Raya terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Jepang ikut serta dalam perang tersebut pada tahun 1942, membuat Belanda yang sedang menjajah Indonesia menyerah tanpa syarat. Keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua Jepang mulai terlibat dalam Perang Dunia pada tanggal 1941. Awal keruntuhan atau kekalahan Jepang ketika mengebom Pearl Harbor di Hawaii. Kemenangan Jepang di Pearl Harbor dan tempat lainnya mendorong Jepang melebarkan sayapnya ke Asia Tenggara. Jepang ingin mengalahkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, yakni Inggris, Belanda, dan Australia. Meski belum resmi menjadi negara bagian Amerika Serikat, Hawaii kala itu telah menjadi bagian dari identitas Amerika Serikat. Sekitar setahun sebelum penyerahan Jepang tanpa syarat kepada sekutu, tepatnya pada 7 September tahun 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, telah mengumumkan sikap resmi pemerintah Jepang bahwa daerah Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka pada 1 Maret 1945. Panglima Tentara Jepang di Jawa, Letjen Kumakuchi Harada, mengumumkan dibentuknya Badan untuk Mempersiapkan Kemerdekaan, disebut BPUPKI. Pengeboman atas kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6-9
pada tanggal 6 sampai 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom kedua, membuat Jepang tidak berkutik dan menyerah secara resmi pada tanggal 15 Agustus 1945. Selanjutnya mengenai deklarasi Potsdam. Deklarasi Potsdam yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 1945 oleh Harry S. Truman, yaitu Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill, yaitu dan Chiang Kai-shek, yaitu Presiden Panglima Tertinggi Republik Rakyat Tiongkok. Ketiga pemimpin tersebut meminta pemerintah Jepang agar semua angkatan senjatanya menyerah tanpa syarat. Deklarasi Potsdam pula berisi kesepakatan yang dibentuk untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua atau disebut juga Perang Pasifik. Baik, itu dia hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, kami persilahkan. Silakan kepada teman yang ingin bertanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Stefanus Andri. Saya ingin bertanya, mengapa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu? Baik, yang ditanyakan Andri terkait dengan alasan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab. Jadi alasan dari Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu ialah karena peristiwa pengeboman di dua kota, yakni kota Hiroshima dan Nagasaki, yang telah menewaskan dan melukai ratusan ribu manusia. Oleh sebab itu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Bagaimana kelompok 3? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Ya, itu dia sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Salam Fransiskus, Pace Ebene. Baik, silakan duduk kembali. Kelompok 1 yang telah presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 terkait dengan perbedaan pendapat dan peristiwa Rengas Dengklok. Baik, selamat pagi semuanya. Salam Fransiskus, Pace Ebene. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Oke, jadi kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi yang telah kami diskusikan bersama-sama. Materinya yaitu mengenai perbedaan pendapat dalam penyusunan proklamasi yang menuju peristiwa Rengas Dengklok. Jadi saya yakin teman-teman di sini semuanya pasti sudah familiar ya, sudah nggak asing lagi dengan peristiwa pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Nah, jadi teman-teman, setelah peristiwa pengeboman itu, Jepang itu akhirnya menyerah kepada sekutu. Hal ini tentunya menimbulkan kekosongan kekuasaan Indonesia. Nah, penduduk pada saat itu beberapa menganggap kalau kesempatan itu adalah kesempatan yang paling baik untuk cepat-cepat melaksanakan kemerdekaan Indonesia. Namun tentu saja nggak semua penduduk berpendapat demikian ya. Pastinya ada perbedaan pendapat-pendapat, khususnya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, kira-kira ada perbedaan pendapat apa aja sih?
Nah, yang pertama, golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka berpendapat bahwa golongan tua terlalu lambat bereaksi terhadap kekalahan Jepang. Golongan muda pun berusaha untuk terus mendesak kepada Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehingga tidak ada alasan bagi Jepang untuk menghalangi rakyat Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua tidak menginginkan adanya pertumpahan darah, jadi kurang setuju jika kemerdekaan segera diproklamasikan. Mereka berpendapat bahwa masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dipersiapkan secara matang dan harus dibicarakan dahulu dalam rapat PPKI. Golongan tua tidak berani melanggar ketentuan militer Jepang karena khawatir akan terjadinya pertumpahan darah, sebab kekuatan militer Jepang masih berada di Indonesia yang ditugaskan oleh sekutu. Perbedaan pendapat antara golongan pemuda dengan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia inilah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 4 WIB. Pada saat itu, golongan muda melaksanakan rapat di daerah Cikini 71 Jakarta. Mereka lalu bersepakat untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Peristiwa ini terjadi karena golongan muda telah gagal untuk memaksa golongan tua dalam mempercepat pengadaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda khawatir apabila kedua tokoh ini akan dipengaruhi oleh Jepang untuk menghalangi proses proklamasi kemerdekaan. Lalu Soekarno dan Hatta kemudian diamankan di markas peta yang berada di daerah Rengas Dengklok. Kemudian Laksamana Maeda mempersilahkan rumahnya untuk dijadikan tempat perundingan untuk penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Pada mulanya, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo menggunakan selembar kertas, kemudian disalin kembali menggunakan mesin ketik yang diketik oleh Sayuti Melik. Setelah itu, naskah tersebut lalu dibaca secara langsung di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik, jadi begitulah kira-kira kesinambungan antara perbedaan pendapat golongan muda dan tua dengan peristiwa penyusunan teks proklamasi Indonesia. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan yang mau disampaikan? Baik, silakan Melinda. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apa latar belakang peristiwa Rengas Dengklok? Baik, yang menjadi latar belakang peristiwa Rengas Dengklok itu apa? Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi mengenai latar belakang peristiwa Rengas Dengklok itu, seperti yang telah kami bahas tadi, peristiwa Rengas Dengklok sangat dipengaruhi oleh perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana sebenarnya golongan muda itu sempat gagal mendorong golongan tua untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Jadi mereka memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok supaya mereka terhindar atau jauh-jauh dari pengaruh Jepang dan supaya juga mereka cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Gimana jawabannya? Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam Franciscus Pace Bene. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada kelompok 3 untuk presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dipersilakan untuk maju ke depan.
Baik, selamat pagi semuanya. Salam Fransiskus Pace Ebene. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan membahas tentang sejarah perumusan teks proklamasi. Nah, sejarah perumusan teks proklamasi dimulai pada saat pihak Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu, yaitu di tanggal 15 Agustus 1945. Yang dimana golongan muda yang mengetahui kabar tersebut dari siaran radio BBC milik Inggris mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memanfaatkan situasi dengan menyatakan proklamasi. Pada 15 Agustus 1945, para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Cairul Saleh dan Wikana bersepakat untuk mengamankan Soekarno bersama Hatta ke Rengas Dengklok dengan harapan agar mereka menuruti keinginan para pemuda. Dari peristiwa ini akhirnya disepakati kalau proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan keesokan harinya, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi masih ada satu syaratnya buat mereka, yaitu meminta persetujuan dari Jepang. Bukan tanpa alasan, Soekarno dan Hatta hanya ingin memastikan kalau nantinya Jepang tidak akan menimbulkan kerusuhan apapun. Jadi, setelah dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bertemu dengan pihak Jepang, Otoshi Nishimura. Sayangnya dari pertemuan itu, Indonesia belum dibolehkan merdeka karena Jepang harus mempertahankan status quo-nya. Dengan alasan itu, Soekarno dan Hatta bertekad untuk tetap mengumumkan kemerdekaan. Keduanya kemudian menuju ke rumah Laksamana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bersama para tokoh penyusun teks proklamasi seperti Ahmad Subarjo, Burhanuddin Muhammadiyah, Sukarni, Sudiro, serta Sayuti Melik, Soekarno dan Hatta berkumpul di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat pada 16 Agustus 1945 pada malam hari. Teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda karena lokasinya dianggap aman saat itu. Setelah lewat diskusi yang panjang, naskah selesai dirumuskan dan kemudian di teks proklamasi yang telah disetujui dan diketik oleh Sayuti Melik. Pada hari proklamasi kemerdekaan, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno didampingi Muhammad Hatta pada Jumat pukul 10.00 di Serambi depan rumah Soekarno, Jalan Penggagasan Timur nomor 56 di Jakarta, sekarang Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Setelah membacakan proklamasi, bendera pusaka merah putih dikibarkan untuk pertama kalinya yang disaksikan oleh masyarakat di Jakarta. Baik, sekian presentasi dari kami. Mungkin apabila ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang materi yang kami sampaikan tadi, kami persilahkan. Baik, dari Filio. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana proses penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan? Bagaimana proses penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Jadi, perumusan dan proses penyusunan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan sekembalinya Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, yang dimana penyusunan teks tersebut dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda melalui proses diskusi yang panjang. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami tutup. Selamat pagi. Salam Fransiskus Pace Ebene.
luar biasa dari kelompok 4. Selanjutnya kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing di depan kelas. Silakan. Selamat pagi semuanya, salam Fransiskus Pace Bene. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, oleh Amerika Serikat, yang mulai menurunkan semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di atas Nagasaki, menyebabkan Jepang menyerah atas Amerika Serikat, dan momen tersebut dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di darat Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Regimen bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri. Tentara dan Angkatan Lautan Jepang masih berkuasa di Indonesia. Sepulang dari tempat Maida, Soekarno dan Hatta segera mempersiapkan pertemuan PPKI pada pukul 10 pagi, tanggal 16 Agustus. Keesokannya, harinya di kantor Jalan Pejambon nomor 2 guna membicarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan persiapan proklamasi kemerdekaan. Sehari kemudian, gejolak tekanan yang menghendaki pengambilan kekuasaan oleh Indonesia makin memuncak, dilancarkan para pemuda dari beberapa golongan. Rapat PPKI pada 16 Agustus pukul 10 pagi tidak dilaksanakan karena Soekarno dan Hatta tidak muncul. Lalu pada hari Jumat 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Rumah itu pemiliknya adalah Ekenaar. Lalu pada tahun 2005 Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan dan menerima secara de facto tanggal 17 Agustus sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Lalu naskah proklamasi itu ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda, yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, pertanyaan kami dari kelompok 1, mengapa peristiwa jatuhnya bom atom di Jepang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk segera membebaskan diri? Pertanyaan kami, mengapa peristiwa jatuhnya bom atom di Jepang merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk segera membebaskan diri atau merebut kemerdekaan? Baik, silakan kelompok 1.
menyebarluaskan naskah pembacaan teks proklamasi, para pemuda itu sudah merumuskan dua tentang rancangan untuk menyebarluaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, kami ulang. Sebelum Diri Soekarno merumuskan untuk membaca penyebarluasan teks proklamasi kepada masyarakat Indonesia, para pemuda Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta, sudah merencanakan atau merumuskan untuk menyebarluaskan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ada beberapa tokoh yang ikut terlibat dalam penyebaran luasan tentang proklamasi Indonesia. Yang pertama Soekarni, yang kedua Sukoharjo, dan ketiga Burhanuddin Muhammadiyah. Lalu kami memilih kelompok pemuda yang berpangkat di Bogor untuk mendapati penyebaran berita proklamasi. Mereka membuat rancangan naskah proklamasi dan kemudian menyebarkannya kepada masyarakat. yang bekerja di Balai Mahara, kemudian mencetak puluhan ribu tentang naskah proklamasi, lalu diselenggarakan luas di berbagai daerah. Selain di Soekarno, ada juga beberapa anggota PPKI, yaitu Angkatan Darat Aceh, Angkatan Kampungan Muda Sulawesi, Suku Buddha dan Bali, dan Alhamdulillah dari Kalimantan. Yang dari kami, apakah ada pertanyaan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok yaitu penyebarannya ada dua, yaitu dengan cara media dan juga secara langsung. Untuk media ada dua, yaitu radio dan juga surat kabar. Untuk radio caranya yaitu ngomong harus dulu. Dapat diterima? Baik. Baik, sekian presentasi dari kami. Salam untuk Pak Jody. Selanjutnya kepada kelompok 6, silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, selamat pagi semuanya. Salam Fransiskus Pace Bene. Kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami
mengenai sidang pertama PPKI hingga akhir. Sidang pertama PPKI diadakan pada 18 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut, yaitu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh Komite Nasional Indonesia untuk menjalankan tugasnya. Pada sidang kedua PPKI diadakan tanggal 19 Agustus 1945 dan menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pembentukan 12 departemen beserta para pejabat kementeriannya. Ke-12 departemen dan para kementeriannya adalah sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri Wiranata Kusuma, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, Menteri Kemakmuran Insinyur DP Surahman, Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantu, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokro Suroiso, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Meta Mojo, Menteri Pengajaan Ki Hajar Dewantara, Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin, Menteri Kehakiman Insinyur Surahman Cokro di Suryo, Menteri Keuangan Mr. Aha Maramis, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokro Suroiso atau AD Interim, Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. Menteri Negara Non-Departemen adalah Otto Iskandar Dinata, Mr. RM Sartono, Dr. M. Arumin, dan Wahid Hashim. Selain itu ada pejabat negara seperti Mr. AG Pringodinggo atau Sekretaris Negara, Mr. Gatot Taruno Miharjo atau Jaksa Agung, Mr. Dr. Kusuma Atmaja atau Ketua Mahkamah Agung, Sukarjo Wiryo Pranoto atau juru bicara negara. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi beserta penetapan gubernur wilayahnya. 8 provinsi tersebut meliputi sebagai berikut. 1. Sumatera, Mr. Tuku M. Hasan, Jawa Barat, Mas Sutarjo, Jawa Tengah, Raden Panji Suroso, Jawa Timur, Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo, Kalimantan atau Borneo, Insinyur Muhammad Nur, Sulawesi, Dr. Samratulasi, Maluku, Mr. Johannes Latu Harhari, Nusa Tenggara atau Sunda Kecil, Mr. Gusti Ketut Puja. Sidang ketiga PPKI atau sidang terakhir ini diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan hasilnya sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang kedua, penetapan Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Sekian hasil presentasi kami. Bila ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Oke, silakan Niko. Baik, saya ingin bertanya, apa hasil keputusan dari sidang PPKI pertama? Apa hasil dari sidang PPKI yang pertama? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Hasil keputusan sidang PPKI pertama yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dibantu oleh Komite Nasional Indonesia dalam menjalankan tugasnya. Apakah bisa dipahami? Baik. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Salam Franciscus Pace Bene. Baik, terima kasih kepada semua kelompok, dari kelompok yang pertama sampai kepada kelompok yang ke-6 yang telah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya pada pertemuan hari ini, ya, mulai dari
penyerahan Jepang atau menyerahnya Jepang terhadap sekutu sampai kepada pembentukan pemerintahan Republik Indonesia, yaitu melalui sidang PPKI yang pertama. Nah, sekarang kita akan melakukan evaluasi terkait dengan proses diskusi dan juga presentasi kita pada hari ini yang dimulai dari kelompoknya Aurel. Silakan. Kami mengevaluasi proses program based learning, yaitu kami memecahkan masalah yang kami pilih atau angkat melalui diskusi kelompok, yaitu dengan tema proklamasi kemerdekaan Indonesia, bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi. Lalu tanggal 17 Agustus 2005 menurut tahun Jepang, yaitu dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kepada kelompok 6. Saya persilakan kepada Rian untuk mengevaluasi bagaimana proses diskusi dan presentasi dari PBL kita pada hari ini. Baik, kami telah mendiskusikan dan telah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sidang-sidang PPKI dari proses awal sidang PPKI yang pertama hingga yang ketiga atau yang terakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rian. Selanjutnya satu kelompok lagi kepada kelompoknya Anggi. Persilakan. Kami mengevaluasi tentang hasil diskusi kami. Hal yang kami presentasikan yaitu tentang perumusan naskah teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dan proses penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilakukan sekembalinya Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, yang dimana penyusunan teks tersebut melalui proses diskusi yang panjang. Baik, terima kasih kepada perwakilan kelompok yang telah melakukan proses evaluasi dari proses pembelajaran kita hari ini melalui problem based learning, ya. Jadi itu adalah evaluasi terkait dengan proses langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi kita hari ini terkait dengan proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan pertama Republik Indonesia. Bapak kasih kesempatan untuk menyimpulkan terlebih dahulu kepada kelompok 4 tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau lebih khususnya adalah pembacaan naskah teks proklamasi. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok kami menurut proklamasi kemerdekaan merupakan suatu peristiwa yang penting, di mana bangsa Indonesia bebas dari penjajahan dan telah mencapai titik puncak keberhasilannya dalam melawan penjajah. Dan proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Selanjutnya kepada kelompok yang pertama. Baik, dari hasil kesimpulan kelompok 1, atas dasar pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Selanjutnya untuk menyimpulkan materi kita,
secara keseluruhan proses penyimpulan materi kita hari ini, Bapak kasih kesempatan kepada siapa yang dapat menyimpulkan secara keseluruhan proses materi kita pada hari ini. Oke, ke Glasia, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya Glacia akan menyimpulkan secara keseluruhan dari presentasi kita pada hari ini. Atas dasar pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya Jepang menyerah pada sekutu di tanggal 15 Agustus 1945. Setelah itu, sebelum proklamasi dilakukan, terdapat perbedaan pendapat tentang waktu pelaksanaan proklamasi antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan muda menginginkan proklamasi dilakukan dalam waktu secepatnya, sedangkan golongan tua menginginkan proklamasi dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada peristiwa Rengas Dengklok, Presiden atau Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok untuk diamankan dan menjauhkan dari kependudukan Jepang. Selanjutnya, penyusunan naskah proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda karena dianggap aman dari pengaruh Jepang. Setelah adanya lika-liku tentang proklamasi kemerdekaan, tibalah saatnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pagangsaan nomor 56 Jakarta. Penyebaran berita proklamasi ini pada awal kemerdekaan dilakukan melalui Radio Republik Indonesia, surat kabar, pamflet, dan juga perwakilan dari daerah-daerah di Indonesia. Pembentukan pemerintahan Indonesia melalui sidang PPKI menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya mengesahkan Undang-Undang 1945, memiliki presiden dan wakil presiden, pembentukan kementerian dan pembagian wilayah, dan juga membentuk badan baru seperti KNI, PNI, dan juga BKR. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok dan juga teman-teman sekalian yang telah menyimpulkan secara keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini mengenai proklamasi kemerdekaan dan terbentuknya pemerintahan pertama Republik Indonesia. Nah, sekarang sebagai bagian dari penutup dari proses pembelajaran kita hari ini, silakan dikerjakan refleksi pembelajaran kita hari ini yang sudah Bapak buatkan melalui Padlet. Silakan kalian isi dengan identitas kalian atau nama kalian, lalu jawab 2 pertanyaan itu terkait dengan refleksi pembelajaran kita hari ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, perasaan saya setelah melakukan proses pembelajaran hari ini seperti apa? Apakah senang, sedih, bahagia, atau seperti apa? Silakan dikerjakan. Lalu pertanyaan yang kedua, setelah pembelajaran hari ini, akhirnya saya dapat memahami bahwa apa? Atau hal apa yang kalian peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini? Silakan dibuat semenarik mungkin Padletnya mengenai perasaan kalian yang digambarkan melalui gambar-gambar atau semacam emot seperti itu sebagai bentuk atau sebagai ungkapan perasaan kalian terkait dengan proses pembelajaran kita hari ini. Silakan jangan lupa ditulis identitas atau namanya.
Silakan yang lain diisi lembar refleksinya. Sudah ada Dea, Felix, Felicia, Felicita, Nicholas. Silakan yang lain, silakan dikerjakan. Sudah cukup banyak terkait dengan lembar refleksi yang telah kalian isi. Sudah hampir semuanya mengisi. Sudah ada Melisa, Rian, Jonathan, Rain, Jenny, Reanti, Hana. Kita akan melihat bagaimana proses penguasaan materi kita pada hari ini dengan mengisi lembar evaluasi atau soal evaluasi yang telah Bapak kirimkan ke WhatsApp. Silakan kalian buka lembar evaluasinya untuk kalian kerjakan, yaitu soalnya terdapat 10 nomor, ya. Dan dikerjakan lembar atau soal evaluasinya. Soal evaluasinya ada 10 nomor, ya.
Baik, anak-anak sekalian, bagaimana proses pekerjaan evaluasi pembelajarannya pada hari ini? Apakah hasilnya bagus? Baik. Siapa yang benar semua? Yang Felix, Angge, Andre. Yang salah 2. Niko, wah lumayan banyak. Yang salahnya 1. Oke. Ada yang salahnya 3. Christine. Ada yang salah 4. Oke, berarti yang paling sedikit salahnya 3. Ya. Baik, jadi itu adalah proses evaluasi untuk menguji penguasaan materi kita pada hari ini. Dan sebelum Bapak akhiri pertemuan kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Apa pesan moral yang kita ambil dari pelajaran kita hari ini? Yaitu terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Ya, jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia tentu saja memberikan makna bagi bangsa kita Indonesia, yaitu lepas bebas dari kekuasaan bangsa asing atau bangsa penjajah yang membelenggu kehidupan sosial, politik, ekonomi bangsa kita Indonesia. Dan sidang PPKI Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bukti bahwa Indonesia bisa berdikari, bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan membentuk negaranya sendiri dan merdeka. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tentu saja memberikan makna yang sangat penting bagi negara kita Indonesia, yaitu lepas atau merdeka dari kekuasaan bangsa asing atau bangsa penjajah, sehingga kita merasakan kebebasan dan kemerdekaan yang kita rasakan pada hari ini. Dan Bapak perlu sampaikan, pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya terkait dengan kelanjutan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, bagaimana proses atau peran dari tokoh-tokoh pejuang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai dengan 1949. Kita tutup pertemuan kita pada pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan doa yang akan dibawakan oleh Rianti. Semuanya bangkit berdiri. Marilah kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang proses belajar kami tadi. Kiranya apa yang kami pelajari dapat menjadi bekal bagi masa depan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan penghantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Santa Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Rianti. Baik anak-anak sekalian, Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini. Salam historia, pengalaman, perjuangan, dan harapan KCEBD. Baik, luar biasa.